Hanya gara-gara jenggotnya tidak mau tegur sapa. Hanya gara-gara celana cingkrangnya tidak mau tegur sapa. Kenapa? Karena beda di dalam menjalankan teori atau gerakan-gerakan di dalam ibadahnya. Tidak boleh menjustik yang itu salah. Jangan hanya karena beda beginilah kita berpecah belah. Maka dengan demikian musuh-musuh Islam yang sekarang ini menghantam Islam dari sana sini. Ketika Islam sudah terpecah belah di Indonesia ini, maka NKRI ini akan gampang dilontarkan. Hanya umat Islam yang harus bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan demi tegaknya negara NKRI dan demi terjaganya kesatuan NKRI. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih. Kama amarna Allah ta'ala biqaulihi fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah kepada kita bersama, kenikmatan yang tidak bisa mungkin kita hitung. Namun kenikmatan yang terbesar dan kenikmatan yang termahal dan tidak terbanding harganya adalah kenikmatan iman dan Islam. Di samping kenikmatan yang hari ini masih melekat pada diri kita, kenikmatan hidayah, taufik serta mau'inah Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan kemampuan, kemauan serta kesempatan. Semoga diberikan keikhlasan untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat Jumat secara berjamaah, dengan harapan semoga seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di masjid dalam rangka menunaikan kewajibannya, yaitu bersalat Jumat secara berjamaah. Hal itu terkendala dengan berbagai hal. Mudah-mudahan yang terkendala dengan kesakit atau penyakit yang diberikan oleh Allah segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran di dalam menerima sakitnya, dan diberikan kembali bisa beraktivitas dapat menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Dan semoga yang diberikan kesibukan oleh Allah terhalang dengan macetnya kendaraan ataupun yang lain, semoga di lain waktu Allah berikan kesempatan, kemauan dan kemampuan serta keikhlasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di dalam masjid yang mulia ini, semoga kembali kepada Allah nanti dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia, termasuk kita semuanya. Semoga Allah jadikan kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mampu menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan mampu meninggalkan segala yang dilarangnya. Dengan demikian insyaallah kita berhak untuk diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita ini sekarang sudah berada di ujung tahun 2019, yaitu pada minggu ketiga di bulan Desember. Dengan demikian berarti kita telah terkurang umur kita sekian lamanya. Pertanyaan yang harus kita tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita mempenuhi target yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, wahai para manusia, abdikanlah diri kalian semuanya kepada Tuhan yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Mengabdikan diri dengan tujuan adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan pada diri kita, kalau kita ini setiap minggu hadir di masjid dalam rangka menunaikan sholat Jum'ah, pasti khatib menunaikan kewajibannya sebagai rukun khutbahnya berwasiat untuk bertakwa. Sudah berapa banyakkah kita mendatangi masjid untuk sholat Jum'ah, mendengarkan wasiat khatib untuk meningkatkan kualitas takwa? Kalau dalam satu bulan itu ada 4 Jumat, berarti dalam satu tahun adalah kurang lebih 52 kali kita mendatangi masjid, mendapat siraman atau mendapat wasiat atau tausiah dari khatib meningkatkan ketakwaan. Sudahkah kita mencapai derajat takwa yang sebenarnya? Apa itu takwa? Secara definisi gampangnya saja, takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu ma naha anhu. Menjalankan perintah-perintah Allah. Menjalankan perintah Allah tanpa ada dorongan atau paksaan dari siapapun dengan dasar itu adalah perintah Allah. Seorang yang pelajar ketika dipanggil oleh Allah merasa dirinya mempunyai kewajiban untuk menjalankan perintahnya, maka yang paling kecil adalah perintah yang 5 waktu ini yang harus kita jalankan. Seringkali kita dipanggil oleh Allah mengabaikan panggilannya. Coba kita bayangkan seandainya kita jadi tentara, kita dipanggil komandan kita, saat itu pun jika kita siap datang. Kita sebagai murid dipanggil kepala sekolah, saat itu pun juga siap datang. Lalu kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya kemampuan apapun dan tidak punya apapun di dunia ini, ketika dipanggil yang memberi sesuatu, yang memberi dan mencukupi kehidupannya, kenapa ditunda-tunda? Tidak seperti kita dipanggil kepala desa, tidak seperti kita dipanggil oleh ustadz, tidak seperti kita dipanggil oleh kepala sekolah, tidak seperti kita dipanggil guru. Tetapi ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita tunda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika hal ini masih berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ketakwaan kita masih belum begitu mencapai kualitas yang sebenarnya. Yang kedua, ijtinabu ma naha anhu, menghindari atau meninggalkan seluruh apa yang dilarangnya tanpa tawar-menawar. Kalau hal itu sudah dilarang oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang diterjemahkan dan diterangkan oleh para ulama, maka tidak perlu menawar. Kenapa ini dilarang, kenapa itu dilarang, tidak perlu ditanya.
Karena itu sudah larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah yang lain Allah berfirman, memberikan indikasi orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang iman pada hal yang gaib. Hal yang gaib ini bukan berarti hanya sekedar kita iman adanya syaitan yang tidak bisa kita lihat, iman adanya malaikat yang tidak kita lihat. Bukan itu saja. Namun yang paling penting dan lebih utama adalah percaya dan iman sepenuhnya tentang hal yang gaib, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Siapapun di antara kita ini pasti akan datang ke sana, dan kematian adalah jalannya. Pintunya menuju alam barzah adalah kematian, dan itu sebuah keniscayaan. Siapapun, tidak pandang bulu, baik yang muda maupun yang tua, baik yang masih kanak-kanak ataupun yang tua renta, baik yang rakyat jelata maupun pejabat yang punya kedudukan. Semuanya niscaya pasti akan menuju arah itu, yaitu alam barzah. Kalau kita sudah iman tentang alam barzah, sudah berapa banyakkah persiapan kita menghadapi alam barzah tersebut? Kita yakin dan percaya akan adanya hari kematian, atau akan adanya kematian dan akan adanya dimensi barzah. Lalu kita santai-santai saja, tidak pernah menyiapkan bekal untuk di alam barzah sana. Bahkan kering hari kita mengabaikan itu semua. Bukankah kematian yang ada di hadapan kita, yang sering terjadi di depan kita, baik sehari maupun setiap saatnya kita melihat orang meninggal dunia, bukankah ini sudah cukup untuk memberkatkan kita? Lalu kenapa kita masih berani meninggalkan perintah Allah, masih berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini indikasi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dan yang kedua, yang menegakkan salat. Di samping hanya menjalankan salat, juga menegakkan pelajaran salat di dalam kehidupan sehari-hari, mengimplementasikan pelajaran itu salat sendiri. Coba kita perhatikan di dalam salat. Kalau kita salat zuhur secara jamaah, secara berjamaah, tentu akan dijalankan sebanyak 4 rakaat. Ketika kita salat sendiri di dalam kamar, tak seorang pun yang melihat kita, tentu kita jalankan 4 rakaat. Lalu kenapa dalam kehidupan sehari-hari kita diberikan amanat oleh rakyat kita untuk memangku sebuah jabatan, memangku sebuah kedudukan, kita tidak amanat terhadap rakyat? Berapa banyakkah di antara kita yang kita lihat setiap hari dan kita dengar setiap hari, mereka yang berduduk di atas sana, mempunyai kekuasaan di atas sana, hampir setiap bulan mereka berangkat menuju Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umrah, bahkan bergelar haji dan haji berkali-kali, tetapi mereka masih belum bisa menegakkan sholat yang sebenarnya. Apakah ada sholat itu korupsi? Apakah ada sholat itu untuk berbuat curang? Kenapa? Karena kita merasa mempunyai rasa ihsan di situ, muqarabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya pelajaran salat ini kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak takut siapa-siapa, namun takut akan Allah, dan kita takut akan kematian yang tiba-tiba datangnya akan menghantarkan kita menuju alam barzah tadi. Di dalam salat kita perhatikan pelajarannya yang terbaik. Ketika kita menjalankan sholat secara berjamaah, kita rapatkan barisan saf kita luruskan barisan. Tak seorang pun di antara kita yang saling singgol-menyinggol. Kalau toh tersinggol, kita tidak pernah marah. Seandainya di dalam sholat berjamaah tadi, di dalam menunaikan segala gerakan yang sifatnya sunnah, tak seorang pun yang akan berkomentar. Tetapi kenapa sekarang ini, akhir-akhir ini, di dalam medsos antara umat Islam saling mencaci maki hanya gara-gara salah pilih,
Hanya gara-gara beda pilihan. Hanya gara-gara beda pakaian kita saling mencaci maki. Perintahnya Anda menjalankan perintah Allah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diperintah salat, ya jalankan salat sesuai dengan syariatnya. Andai kata ada perbuatan atau gerakan-gerakan yang berbeda, itu bukan karena syariatnya, itu hanya karena persepsi manusia belaka. Lalu jangan ditonjolkan menjadi sebuah perbedaan dan akhirnya menjadikan keributan di antara kita bersama. Satu di antara saudara kita, yang lain tidak berjenggot, yang satunya berjenggot, sudah tidak mau seburtaka. Hanya gara-gara jenggotnya tidak mau tegur sapa. Hanya gara-gara celana cingkrangnya tidak mau tegur sapa. Hanya gara-gara jidat hitamnya tidak mau tegur sapa. Kenapa? Karena beda di dalam menjalankan teori atau gerakan-gerakan di dalam ibadahnya. Hanya Allah yang menentukan kebenarannya. Kita jalankan apa saja perintah Allah sesuai dengan syariat, selesai. Dan kita tidak boleh menjastik kita paling benar. Tidak boleh menjastik yang itu salah. Tidak boleh menjastik yang paling benar, yang pakai inilah yang paling benar menurut syariat. Belum tentu. Ini yang dimaksud pelajaran-pelajaran di dalam sholat. Kita setiap hari sholat 7, hampir 5 waktu itu 17 rakaat. Kalau kita jalankan, kita perhatikan pelajaran di dalam sholat, apa yang paling utama adalah kekhusyuan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus kita tengok siapa di belakang kita, siapa samping kita. Kita khusyuk menjalankan ibadah kepada Allah, menghadap kepada Allah. Karena hanya Allah yang berhak untuk menentukan ibadah itu diterima atau tidaknya. Yang penting syariatnya dijalankan sesuai dengan syariat yang tidak melanggar Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Adapun persepsi manusia atau persepsi para ulama itu beda pandangan. Boleh jadi menurut imam ini betul, menurut imam ini salah, karena itu tidak bersangkutan dengan yang pokok. Ma'asyiral muslimin, mari kita jaga ini semua. Jangan hanya karena beda beginilah kita berpecah belah. Maka dengan demikian musuh-musuh Islam yang sekarang ini menghantam Islam dari sana sini. Ini dibuat kesempatan untuk oleh mereka agar Islam berpecah belah di Indonesia ini. Ketika Islam sudah terpecah belah di Indonesia ini, maka NKRI ini akan gampang dionjarkan. Hanya umat Islam yang harus bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan demi tegaknya negara NKRI dan demi terjaganya kesatuan NKRI. Kalau sholat dijalankan, insya Allah NKRI terjaga. Yang kedua, yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari harta yang direzekikan kepada mereka mau memberikan infak. Menginfakkan sebagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa banyakkah infak kita, empati kita terhadap saudara-saudara kita di sekitar kita? Harta yang kita miliki ini tidak kita bawa mati. Lalu kenapa sulit kita untuk berinfak? Bukankah ini indikasi atau sifat-sifat orang yang bertakwa? Kalau kita masih memikir tentang infak, masih hitung-hitungan tentang infak, maka kualitas ketakwaan kita belum mencapai sasaran yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak, berikan bantuan kepada fakir miskin. Tidak perlu dilihat siapa dia dan apa dia. Selama itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dalam kekurangan, wajib bagi kita untuk membantu. Ini indikasi yang disampaikan oleh Allah melalui surat Al-Baqarah, dan masih banyak indikasi-indikasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Di sana tertuang, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan amarah,
dan gemar memaafkan kesalahan orang lain, bukan mengumbar aib orang lain dan bukan menyebar fitnah di antara kita bersama. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa muhsinin? Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, man huwal muhsin? Ya Rasulullah, siapa muhsin? Siapa yang dimaksud al-muhsin? Al-muhsin huwallazi ahsana ila man asa'a alaihi. Muhsin adalah orang-orang yang mampu berbuat baik terhadap orang-orang yang jahat terhadap dirinya. Kalau kita berbuat baik kepada orang baik itu biasa, tetapi berbuat baik kepada orang-orang yang jahat terhadap kita, orang-orang yang zalim terhadap kita, itulah orang-orang yang muhsin yang sebenarnya, mampu memperbaiki orang-orang yang berbuat zalim terhadap kita, bukan mencaci maki. Kalau ada yang zalim terhadap kita, maka kalau kita berani kita tegur atau kita nasihati. Kalau kita tidak mampu, cukup kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian terhadap pemerintah. Seandainya pemimpin desa kita, pemimpin RT kita, pemimpin kelurahan kita, pemimpin kecamatan kita, pemimpin negara kita salah di dalam melakukan tugasnya, kita punya keberanian, maka berikan nasihat. Tetapi kalau kita tidak punya kemampuan dan tidak punya kemauan atau keberanian untuk memberikan nasihat, cukup doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan doa Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang berhak untuk dan mampu untuk membolak-balikkan hati manusia. Jangan kita caci maki dan jangan kita hardik. Berikan nasihat yang sebenarnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan manfaat bagi kita bersama, sehingga ketika kita Jumat senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang muhsinin dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabil akhyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah fattaqullah fima amar wantahu amma naha anhu wa hada wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at ya qadiyal hajat
ويا كافي المهمات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في سبيل الله رب العالمين في فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين أما برحمتك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. ثم أقم الصلاة.